Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Fuadi dari kelas KEW Majapahit Tekom. Kali ini saya hendak mengumpulkan tugas web 2 untuk membuat news portal atau website berita. Di sini saya sudah membuat halaman dashboardnya atau halaman pertama ketika pertama kali dibuka localhost news portal. eh kita punya, misalnya kita buka di home. Ini home halaman pertama. Lalu kita punya kategori ekonomi, hiburan, olahraga, pendidikan, politik, teknologi. Ini untuk hero newsnya atau berita yang terakhir di posting. Lalu ini ada berita terbaru yang terakhir kali saya tambahkan. Kita punya politik, hiburan, olahraga, pendidikan, teknologi, ekonomi. Lalu ini adalah pengelompokan berdasarkan ekonomi, hiburan, olahraga, dan pendidikan, politik, teknologi. Kita lihat di bagian tentang, ini ada halaman keterangan untuk tentang dari niche portal ini. Ada media sosial, struktur redaksi, kebijakan pemberitaan, tambah informasi perusahaan dan lokasi kantor. Coba kita lihat apakah dia terhubung. Ada udah benar terhubung dengan Maps. Ya, udah nyambung. Lalu kita bisa kembali lagi ke home. Misalnya dari tentang, lalu kita klik next portal, dia akan balik ke home. Sama aja. Nah, lalu misalnya kita pilih teknologi, lihat semua, dia akan masuk ke halaman dari eh, artikel dari berita teknologi ini. Misalnya kita lihat olahraga. Di olahraga ini saya memberikan lebih banyak artikel, jadi dia ada dua page, satu, dua, bisa previews, bisa next. Nah, di sini ada cari ini berdasarkan judul. Misalnya kita isi Jepang, enter. Nah, dia akan keluar berita Jepang. Misalnya Brasil. Nah, dia akan muncul berita Brasil. Misalnya kita isi yang tidak ada di berita, apa angka misalnya. Ya, dia tidak akan muncul apa-apa. Jadi dia akan membaca dari eh, kalimat yang ada di sini, kata-kata yang ada di judul dari berita tersebut. Nah, misalnya kita pindah ke ekonomi, ya dia bisa pindah ya berdasarkan kategori hiburan, olahraga, pendidikan, politik. Kalau cuma satu halaman dia hanya akan menunjukkan satu page teknologi misalnya. Misalnya kita pilih salah satu sini, baca selengkapnya. Dia akan masuk ke halaman isi berita. Nah, saya kita klik kembali ke beranda, dia akan kembali ke halaman home.
Terus setelah kita klik di sini, baca selengkapnya dari halaman home di halaman pertama. Sini ada tulis komentar. Misalnya, Pak, kita isi komentar, kirim komentar. Nah, dia akan ada komentar berhasil dikirim. Akan di bawah komentar pembaca. Misalnya kita isi nama, kemudian komentar. Nah, akan ada perintah please enter part add untuk email. Misalnya kita isi sini angka, kirim komentar, tetap berhasil dikirim. Misalnya kita kirim komentar, tapi tidak diisi apa-apa, dia akan please fill out this field. Misalnya kita isi email, tapi tidak bisa kita isi nama, tetap aja muncul perintah untuk diisi fieldnya. Misalnya kita isi ini, dan kita isi komentar, please fill out this field juga sama. Jika kita tidak ada komentar, lalu kita isi email, nah sama juga please fill out this field. Jadi harus diisi. Misalnya kita memberikan email yang ngaco, apakah dia tetap bisa? Oh, tetap bisa juga. Ini untuk komentarnya. Kita kembali ke beranda. Terus mungkin kita masuk ke login. Misalnya kita akan menambahkan berita. Pertama kita harus masuk ke administrator. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 login. Nah, kita akan masuk ke dashboard ketua portal berita. Ada dua user, ada ketua sama ada admin. Ada dua role itu ketua dan admin. Ada dua-duanya ini bedanya apa? Kalau kalau misalnya ketua dia bisa masuk ke kelola user. Beda satu halaman aja sih. Kalau misalnya dia cuman bagian admin, dia tidak bisa melihat daftar user. Nah, kalau dia cuma admin, dia tidak ada data data user dia. Dia cuma punya dashboard kategori artikel. Jadi dia bisa menambah kategori dan menambah artikel, tapi dia tidak bisa mengelola user. Nah, nih kalau bisa mengelola user berarti dia bisa menghapus atau mengedit user yang bekerja untuk memasukkan artikel di sini. Lalu di halaman login dia ada email sama password deh. Nah, misalnya kita isi yang tidak ada di database, dia akan muncul email tidak ditemukan karena di bagian kelola user
nggak ada email yang tadi hanifah.f itu tidak ada emailnya. Jadi dia akan muncul email tidak ditemukan. Nah, kalau misalnya kita isi email yang tidak ada ad-nya, dia akan muncul please include ad in the email address. Jadi dia harus dalam bentuk email, at Gmail, at Yahoo atau at Hotmail misalnya. Dia harus ada at Gmailnya. Lalu misalnya kita isikan password yang salah, kita isi password yang salah, dan yang lain itu. Dia akan muncul password salah. Atau kita misal isikan email yang salah. Sama, nggak bisa masuk. Misalnya, dia tidak akan bisa masuk. Oke, kita masuk ke dashboard. Nah, di dashboard ketua misalnya, kita punya dashboard kelola user sama kategori artikel logout. Ada dua user yang sudah dibikin, administrator 2 sama administrator biasa. Perannya untuk administrator 2 admin, sedangkan administrator biasa, ketua. Nah, ini bisa kita edit. Misalnya bukan administrator 2 administrator, ketua, salah, administrator admin, update. Nah, dia akan data user berhasil diedit. Kita edit lagi misalnya. Admin, admin. Role-nya admin nih. Update. Ya, dia bisa berubah. Nah, kita lihat misalnya ada di sini tambah user. Nama misalnya cek. Eh, jangan. Nama misalnya admin kantor. Email min dot at Yahoo misalnya. Com. Kita isi sebagai admin misalnya. Simpan. Nah, dia bisa tambah data user berhasil ditambah. Lalu misalnya kita mau coba edit. Ya, kita edit ini dulu deh. Ganti jadi admin. Nis. Administrator. Kita ganti ini jadi ketua misalnya. Update. Nah, dia akan bisa berubah jadi ketua. Lalu misalnya kita hapus. Bisa nggak dihapus? Nah, dia akan data user berhasil dihapus. Apalagi yang diedit ya. Misalnya nih, ketua kita jadikan admin. Ya, dia bisa berubah jadi admin. Kantor, misalnya kita ganti jadi ketua. Udah dia bisa berubah jadi ketua. Misalnya kita pakai spesial karakter ketua misalnya. Data user berhasil diubah. Ya, bisa ya. Kita hapus lagi. Oke, lalu untuk artikel. Ini artikel yang sudah saya tambahkan. Nulisnya nggak ada karena tadi kita hapus. Misalnya kita mau melakukan tambah artikel. Kita bisa buat itu dulu artikel. Misalnya ini kita contek dari artikel detik.
Mana ya? Ini coba. Karena kita ambil judulnya. Ya, olahraga. Kita ambil beritanya. Lalu kita beri foto. Nah, ini akan ada artikel berhasil ditambahkan. Ini akan ada berita yang berhasil ditambahkan. Ada nomor, thumbnail, judul, kategori. Penulisnya hilang tadi karena kita hapus. Tapi untuk administrator admin masih ada karena tidak dihapus nama penulisnya. Oke, sekarang kita sudah masuk lagi ya ke halaman artikel. Kita coba tambah artikel lagi. Misalnya kita isi ini, berita Piala Dunia. Kita pilih gambarnya, kategori olahraga, simpan artikel. Kayak dia sudah ada penulisnya ya. Karena di sini kita masuk sebagai administrator admin. eh kita coba cari artikel yang lain. Kita misalnya ganti kategori hiburan. Lalu kita coba cek editor ini. Misalnya kita coba back, dia akan ke kalimat sebelumnya sebelum dilakukan tindakan. Nah, kalau kita coba next, dia akan melakukan tindakan yang selanjutnya. Lalu misalnya kita coba paragraf heading satu misalnya. Dia akan berubah jadi heading satu, heading 2, heading 3. Nah, coba bold. Dia akan jadi bold. Lalu misalnya kita coba miring, dia akan miring.
Misalnya kita beri link URL, nah dia akan muncul link. eh Misalnya kita tambah foto, nggak bisa. Ya udahlah. Lalu misalnya kita beri tabel, bisa ya. Sini bisa jadi header, kita bisa juga coba melakukan match. Lalu ini ada kutipan, dia akan melakukan pengutipan di sini. Lalu dia juga bisa nambah poin, nanti misalnya satu dua juga bisa. Ganti, oh ini untuk kiri, ada atau tidak. Nah, eh coba kita isi thumbnail. Apakah bisa diupload? Bisa. Coba kita lihat halaman utama. Jadi sudah ada halamannya. Coba kita masuk ke yang terakhir kita buat. Iya, sesuai. Dan apa yang kita masukkan jika editor. Misalnya kita klik, bisa diklik ya. Back. Coba kita masuk lagi. Nah, misalnya kita hendak melakukan nambah artikel, tapi nggak jadi kembali. Nah, itu bisa kita kembali ke halaman sebelumnya. Oke, kita lihat kategori mungkin ya. Kategori ini ada di halaman ketua juga ada, di admin ada. Kita punya di sini tambah kategori. Misalnya kita mau beri kategori diri. Nah, dia akan tambah kategori yang ketujuh misalnya jadi diri. Misalnya kita balik lagi. Nah, nanti dia akan muncul di sini kiri kategori yang baru. Di bagian bawah sini juga dia akan sesuai kata alfabet ya. A B C D E F G H. Nah, dia akan ada kategorinya. Nggak ada isinya ya, karena belum diisi artikel. Coba kita masuk lagi. Nah, misalnya kita mau edit kategori yang tadi kita buat. Jadi, misalnya salut update.
Nah, dia akan berubah jadi salut misalnya. Apakah dia berubah di halaman utama berita? Tentu saja dia sudah berhasil diubah. Sini ada salut. Nah, dia ada dengan sini. Salut. Terus, oke. Misalnya kita edit lagi. Nah, kita mau edit tapi nggak jadi misalnya. Bisa pilih kembali. Nah, atau misalnya mau kita hapus. Nah, dia akan terhapus. Coba kita logout dan kita lihat apakah di halaman depan dia masih ada. Udah nggak ada ya, karena sudah dihapus. Di bagian berita juga sudah tidak ada, karena tadi kategorinya sudah dihapus. Coba kita masuk lagi. Nah, dia sama. Udah, udah tidak ada di sini ya. Apa ya? Apalagi yang mau dites? Tadi tambah kategori udah. Misalnya kita tambah kategori tapi nggak kita isi. Nah, nanti dia akan muncul please fill out this field. Atau misalnya kita edit tapi nggak diapa-apain. Update. Ya, kategori berhasil diperbarui udah. Terus, misalnya kita mau hapus artikel. Misalnya ini mau kita hapus. Yakin apakah hapus artikel? Oke. Nah, dia akan terhapus. Lalu misalnya kita mau nambah artikel, tapi nggak diisi apa-apa. Dia akan muncul, please fill out this field. Misalnya kita isi, tapi kategori tidak dipilih, akan muncul, please select an item in the list. Misalnya kita ganti, udah jadi politik, tapi kita simpan artikel, pilih harus diisi gambar katanya. Coba kita isi. Lalu tidak simpan. Artikel bisa ditambahkan. Jadi walaupun kosong, dia tetap masih bisa tersimpan. Coba kita periksa. Nah, dia akan ada. Dia pun ketika baca selengkapnya dia kosong. Nggak ada beritanya. Kembali ke beranda. Nah, saya kembali ke beranda. Login lagi. Oke. Misalnya kita mau tambah artikel lagi. Pilih kategorinya.
Nah, ini jika media URL tidak support, dia akan muncul this media URL not supported. Misalnya kita isi link URL asal apa yang terjadi, nggak ada apa-apa. Artikel berhasil tambahkan. Terus, misalnya kita mau hapus artikel, ya tinggal dihapus. Ntar coba kita lihat apakah sudah ada di halaman depan. Iya, dia ada di halaman depan. Dan dia bisa diklik. Nah, misalnya kita mau hapus artikel, ya tinggal kita hapus. Oke, misalnya yang D tadi. Misalnya ini kita hapus nih yang aneh-aneh. Hapus, dia akan terhapus. Nah, dia akan hilang. Yang sudah kita hapus tadi tidak akan ada di halaman depan. Bagian hiburan misalnya. Hiburan. Ya, yang sudah dihapus tidak akan ada. Terus, coba kita masuk ke bagian ketua. Nah, di yang ketua ini beda di bagian dashboard. Kalau ketua dia bisa lihat total user sama total komentar. Lalu dia punya namanya kelola user. Kelola user itu yang tadi ya, yang tadi kita ganti-ganti usernya. Lalu dia juga punya sama kategori sama artikel. Kita juga bisa nambahkan artikel dari sini. Misalnya kita mau nambahkan artikel baru, nona misalnya. Kita pilih hiburan, kita isi berita, apalah, sering misalnya. Lalu kita pilih gambar, misalnya. Simpan artikel, artikel berhasil tambahkan. Nanti dia akan terbaca sebagai penulisnya admin kantor. Jadi kita juga bisa hapus. Misalnya kita lihat ke halaman depan. Nah, dia akan ada di halaman depan penulisnya oleh admin kantor. Jadi beda user. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, sini juga kita bisa hapus juga kalau dari admin kantor. Apakah dia terhapus? Oke, dia sudah hapus. Tidak ada data yang terakhir tadi. Lalu dari admin kantor kita juga bisa hapus yang dibuat oleh user lain. Misalnya kita mau hapus ini olahraga yang dibuat oleh
salah, kita mau hapus hasil Pantai Gading. Kategori hiburan yang dibuat oleh penulis administrator admin. Apa bisa kita hapus? Bisa ya, sudah tidak ada datanya. Nah, misalnya kita lihat apakah hilang. Salah. Ya, sudah tidak ada ya. Terus, mungkin kita mau lihat SQL-nya ya. Jadi kalau di SQL kita punya niche portal DB. Jadi ada artikel, kategori, komentar, sama users. Nah, kalau untuk artikel, ini ada isi artikel yang sudah kita masukkan. Dia punya ID, judul, slug, isi berita, thumbnail, kategori, user ID, tanggal. Ini isinya, dia ada di bagian browse. Ini informasi-informasi yang kita masukkan tadi di isi berita. Untuk strukturnya, dia punya yang tadi, name-nya, type, collection, eh collection attribute null, default, comment, extra, sama action. Lalu untuk kategorinya, untuk browse-nya, isi kategori kita ada tadi politik, hiburan, ekonomi, teknologi, pendidikan, olahraga. Strukturnya kita punya ID sama nama kategori. Lalu untuk komentar, nah komentar ini adalah komentar yang sudah masuk ya, yang tadi kita bikin komentarnya. Ya, ada dari email hanifah.f, email yang lain misalnya. Ada isi komentarnya, tanggal, nama, sama artikel ID. Untuk strukturnya, dia punya ID, nah artikel ID, nama, email, komentar, tanggal. Lalu untuk usernya, ini yang sudah kita bikin user tadi ya. Dia ada administrator at gmail.com sama admin kantor at yahoo.com sebagai administrator admin sama admin kantor. Di mana administrator admin itu adalah sebagai admin, sedangkan admin kantor itu sebagai ketua. Dan ini passwordnya kita harif ya, supaya di SQL-nya terbaca sebagai yang lain di encrypt. Tapi ketika kita masukkan, kita menggunakan password kita yang biasa. Lalu ini untuk Visual Basic-nya, dia ada admin. Ini dalam satu folder, nis portal. Portal di admin, asset, outs, config, includes. Ini untuk kode Visual Code-nya. Nanti ini saya buat zip-nya ya sama dengan SQL yang tadi. Ya, SQL-nya sama ini nis portal dengan menggunakan localhost. Lalu ini ada CMP-nya udah aktif ya, Apache sama SQL. Oke, saya akan membuka PHP admin SQL. Lalu saya akan lakukan ekspor berhasil ya. Lalu kita pindahkan ke itu. Finish portal config sini ya. Nah, lalu kita kompres. Nah, ini tugas.
dan saya buat drive-nya nanti. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.